Semuanya bisa didengar suara saya? Halo? Ya, Bu. Udah dibaca belum? Sudah? Suaranya kecilan, Bu. Kecil ya? Oke, sudah kencang belum? Sudah, Bu. Hari ini hari pertemuan terakhir ya. Mungkin masih ada satu materi, tapi nggak terlalu panjang ya. Saya minta tadi sudah baca semuanya. Kalau yang nggak baca ya merugilah pokoknya. Sebentar, ada di halaman berapa, Tri, yang udah Anda baca? Halaman berapa? 450, Bu. 450. 450 ya. Oke. 450 di sini. Oke. 443, Bu, di buku. Bab 9 ya. Ini sebagai bagian dari graf ya. Jadi tree adalah subgraf atau bagian dari graf. Kan kemarin graf itu punya subgrafnya namanya upgraph ya. Yang seluruh graf itu punya bagian atau kalau himpunan kan subhimpunan ya atau himpunan bagian. Kalau graf kan upgraph ya atau himpunan graf bagian gitu ya. Nah, yang spesifik lagi kan ada yang namanya spanning graf ya, graf merentang kan gitu ya. Nah, itu nanti akan ada hubungannya ke sana. Nah, yang selanjutnya pohon. Ini pohon atau tree ini cuma istilah saja ya, bukan bayangannya ini pohon gitu bukan. Tapi ini adalah graf yang berbentuk seperti pohon. Yang dimana nanti ada istilah akar dan daun ya yang menyusun si grafnya ini. Nah, pohon ini definisinya adalah graf tak berarah, itu di 9.1 ya. Kalau Anda lihat ada definisinya, pohon adalah graf tak berarah, terhubung, dan tidak punya sirkuit. Jadi, pohon ini berarti kan bagian dari graf. Ya, cuman dia lebih spesifik ya, tak berarah, terhubung, dan tidak punya sirkuit. Nah, kemarin kan di dalam graf ada istilah lintasan, ada istilah sirkuit. Kalau lintasan itu yang dari satu graf itu bisa ditemukan jalur ya dari satu titik ke titik lainnya. Kalau sirkuit berarti di graf itu bisa ditemukan jika kita berada di satu titik, kita bisa kembali ke titik yang asal itu dengan satu sisi yang kita lewati satu kali kan gitu, itu sirkuit. Nah, ketika kita bicara tentang tree atau pohon, nah berarti nanti ini spesifik lagi bahwa tree adalah graf yang tak berarah, terhubung, dan tidak punya sirkuit. Jadi justru dia nggak punya sirkuit. Makanya bentuknya jadi kayak tree, kayak cabang-cabang gitu ya, nggak ada loopnya. Nah, contohnya ada di halaman bawahnya ya, di gambar 9.1, di sini ada 4 gambar atau 4 graf, G1, G2, G3, G4. Nah, G1, G2 ini graf, tree ya, G3, G4 ini graf, tapi bukan tree. Karena berdasarkan definisi tadi, kalau tree itu adalah graf terhubung, tak berarah, dan tidak punya sirkuit, nah G1, G2 ini kan memenuhi. Ya, jadi dari B ke A, ke D, ke C, ke E, ke F ini kan terhubung semua, tapi nggak punya sirkuit. Yang G2 juga sama, dari C ke E, ke B, ke A, ke F, ke D, ini terhubung dan nggak punya sirkuit. Ini bukan sirkuit ya, karena ini kan berpotongan saja, di sini nggak ada titiknya. Nah, yang G, ini kita lihat di sini mirip dengan si G1 ya, G3 ini. Tetapi ada garis dari A ke F langsung. Nah, ketika kita tambahkan garis dari A ke F ini, akhirnya dia akan membentuk sirkuit. Ya kan? Dari F kita bisa menuju ke F lagi, yaitu melewati D ke A ke F, dari D juga, dari A juga. Nah, karena di sini graf ini mengandung sirkuit, berdasarkan definisi tree tadi, dia tidak memenuhi berarti ya, karena tree kan tidak punya sirkuit. Jadi G3 ini bukan tree. G4 juga bukan tree, karena G4 ini graf yang tidak terhubung atau terpotong, alias di sini kalau kita mau dari C ke D kan nggak bisa, karena dari C ke E ke B ini sendiri, dari A ke F ke D ini sendiri, jadi seluruh titiknya ini tidak terhubung ya. Jadi ini dua graf yang terputus, yang tidak terhubung. Sedangkan tadi dari definisi tree dia adalah graf yang terhubung
Ya, sehingga G3 sama G4 ini tidak memenuhi definisinya tree. Tapi kalau G1, G2 dia tree gitu ya, karena terhubung tak berarah dan tidak punya sirkuit. Itu ya perbedaan yang kalau digambar mana yang tree dan mana yang graph tapi bukan tree. Kalau Anda sudah baca seharusnya bisa. Nah, lebih lanjut lagi gabungan tree atau gabungan pohon-pohon ini kita sebut dengan forest atau hutan. Jadi kalau tree tadi cuma satu, sedangkan kalau di sini misalnya punya himpunan tree 1, tree 2, tree 3. Nah, kita sebut di himpunan tree ini kita sebut dengan hutan atau forest. Tapi kalau di dalam himpunan itu ada satu aja yang bukan tree, berarti dia bukan hutan. Gitu ya. Jadi sekali lagi hutan ini adalah himpunan dari pohon-pohon atau tree-tree. Ini istilahnya. Nah, saya lanjut ke ini pewarnaan ini adalah sebagai implementasi untuk implementasi dari tree dalam penggambaran. Mungkin ada yang berwarna-warni, nah itu salah satu implementasi tree-nya gitu ya. Ini cuma sekedar implementasi saja. Nah, saya langsung ke dari tree tadi, forest, terus langsung ke pohon merentang atau spanning tree. Nah, spanning tree ini dasarnya dari spanning graph atau graf merentang yang ada di bab sebelumnya. Kan kemarin sudah ya. Nah, kalau spanning graph itu kan kalau kita punya graph seperti ini kan kemarin yang penting kalau dia merentang, graf merentangnya berarti seluruh titiknya kan ada. Seluruh titiknya 1, 2, 3, 4 ini kan ada. Tetapi tidak ada batasan apakah dia punya sirkuit atau tidak gitu ya. Pokoknya selama dia bagian dari graf ini atau apa namanya kemarin graf graf merentangnya ini kalau seluruh titiknya dia ada di dalam setiap spanning graph-nya. Nah, kalau spanning tree dia lebih spesifik. Kalau spanning graph itu bisa ada sirkuitnya, misalnya dari sini ke sini ada garis. Nah, ini kan spanning graph ya, tapi bukan spanning tree. Tapi kalau spanning tree dia tidak boleh ada sirkuit. Seluruhnya adalah spanning graph-nya, tetapi spesifik lagi tidak boleh ada sirkuit. T1, T2, T3, T4 ini spanning graph semua. Jadi graf merentangnya si G, tetapi lebih spesifik dia spanning tree karena seluruh spanning graph-nya ini nggak ada yang punya sirkuit. Kalau seandainya yang T3 ini di sini ada garis ke bawah gitu, ini kan juga spanning graph tapi dia kan bukan tree karena dia jadi sirkuit. Nah, itu bedanya ya. Yang tadi tree dengan spanning tree, kemudian graph dengan spanning graph. Nah, selanjutnya nanti di bawahnya kalau Anda sudah baca adalah beberapa aplikasi dalam penggambaran tree ya. Banyak sekali sih dipakai dalam penggambaran. Misalnya pembuatan apa ya? Susunan ya biasanya dari atas ke bawah gitu biasanya memakai implementasi graph tree ini ya. Kayak organisasi juga kan ya, itu kan menggunakan graph tree susunan organisasi gitu dan lain-lain. Terus kalau Anda pernah belajar menggunakan graf apa? Diagram jenjang ya, diagram jenjang itu kan juga bagian dari implementasi tree ya kalau di informatika dan masih banyak lagi seluruh penggambaran macam-macam ya gitu bisa sebagai salah satu implementasi dari graph tree ini. Nah, dari spanning tree tadi yang seperti tadi ini contoh spanning tree juga. Terus kita masuk ke spanning tree minimum. Nah, ada spanning tree minimum atau pohon merentang minimum. Nah, kalau spanning tree itu tadi banyak ya dari sebuah graf, tapi yang kita ambil cuma yang paling minimum saja. Berarti kalau yang paling minimum kan ini bisa dihitung ya. Nah, berarti nanti tree-nya itu adalah tree berbobot atau graf berbobot ya. Kalau dari graf itu graf berbobot, baru kemudian tree berbobotnya. Nah, seperti ini kan graf berbobot nih. Ini kan graf berbobot karena setiap sisinya dia punya nilai. Nah, sehingga kalau kita disuruh mencari spanning tree minimum dengan definisi spanning tree tadi, berarti kita harus menghitung semua spanning tree-nya dia, seluruh spanning tree yang mungkin dari graf ini, dan kita harus cari yang jumlah bobotnya nanti paling kecil, kan gitu ya, secara definisi. Nah, tetapi kalau grafnya itu sangat besar, titik-titiknya banyak, sisinya banyak, terus kita disuruh mencari spanning tree-nya yang mana yang paling minimum kan susah banget. Disuruh menjabarkan satu persatu spanning tree-nya, baru kita hitung
mana yang paling minimum, kan gitu ya secara logika. Nah, sehingga nanti untuk menentukan spanning tree minimum ini di samping kanan ini adalah spanning tree minimumnya, tapi ini kan langsung jawabannya. Kita harus mencari sebenarnya, atau harus mencari seluruh spanning tree-nya graf ini yang paling minimum. Delalah ini yang ketemu. Nah, untuk mendapatkan ini banyak algoritma yang ditawarkan. Ya, jadi bisa menggunakan algoritma di bawah nanti ada algoritma Prim sama algoritma Kruskal. Nah, kalau kita sudah dapat spanning tree-nya, berarti nanti kita bisa menentukan implementasi dari spanning tree-nya tadi, misalnya jalur yang paling minimal, jalur yang paling cepat ya, atau jalur yang paling waktunya pendek, misalnya seperti itu. Karena yang diambil hanya jarak satu titik ke titik lain. Gitu. Itu nanti masuk di ranah implementasi spanning tree minimum. Nah, untuk mendapatkan dari sini ke sini tadi saya bilang kan harus kita buat semua ya spanning tree-nya dulu gitu yang mungkin, baru kita hitung satu persatu. Nah, baru kita dapatkan yang mana yang paling kecil, kan itu spanning tree minimum. Kalau secara logika. Tapi dengan adanya dua algoritma ini nanti, algoritma Prim sama Kruskal, ini kita bisa lebih mudah dalam menghitung spanning tree minimum. Nah, sehingga nanti kita dapatnya segini tuh gimana gitu. Nah, sekarang Anda perhatikan ini nanti keluar di UTS, algoritma Prim itu seperti apa. Kalau Anda sudah baca tadi, mungkin sudah ada gambaran sedikit. Nah, contohnya ada di gambar 9.7. Misalnya, ini adalah graf, kita suruh menentukan spanning tree minimum graf tersebut. Ya, spanning tree minimum graf tersebut, alias spanning tree-nya dia banyak kan gitu ya, tapi kita harus cari yang paling minimum. Berarti nanti bisa saja manfaatnya dalam penentuan jalur kereta misalnya ya, dalam penentuan jalur trans dan lain-lain, itu kan digunakan spanning tree minimum ya, yang jaraknya dari satu titik ke titik lain itu paling cepat itu lewat mana, itu implementasinya. Nah, dari sisi matematisnya ya kita menghitung spanning tree minimumnya gitu. Nah, pakai metode Prim ya, pakai metode Prim dulu. Nanti ini hasil ketemunya spanning tree-nya yang sebelah kanan ini. Nah, langkahnya di algoritma Prim ini, di bawahnya sudah dikasih lihat. Yang paling mudah Anda urutkan saja dari notnya 1 sampai ke bawah ya, sampai yang terbesar. Di sini ada notnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di algoritma Prim kita mulai dari not 1 ya, supaya urut. Nah, dari not 1 ini kita lihat di graf tersebut, dia menuju ke titik simpul mana saja. Dari not 1, coba dilihat, dia menuju ke titik simpul mana saja. Kemana? 4,5. Ya, jadi algoritmanya ini bekerja dari not 1, kita mulainya urut ya. Kita lihat dari not 1 ini dia ke simpul 2, terhubung ke simpul 5, terhubung ke simpul 4 juga terhubung, sehingga kita cari yang paling minimum dari 3 simpul tersebut. Ke mana yang paling minimum? Kedua ya, karena nilainya 10, yang kelima 45, yang keempat 30. Sehingga nanti yang kita pakai dari not 1 itu kita ambil yang paling minimum, yaitu yang kedua. Nah, nanti di grafnya, di tabelnya, grafnya itu kita gambarkan langsung dari 1 ke 2. Untuk langkah pertama dari simpul 1. Ketemulah sisi 1, 2. Nilainya 10. Gambarnya sama seperti gambar yang ada di graf. Kalau gambarnya dia mendatar, ya berarti ada gambar di tabel ini mendatar. Oke. Nah, dari pohon merentang yang pertama, yang digambarkan nanti sesuai dengan gambar yang terpilih ya. Tadi kan yang minimum 1 ke 2, 10. Berarti yang digambar di tabel pertama sesuai gambarnya mendatar dari 1 ke 2, 10. Gitu. Nah, ini yang langkah pertama. Langkah kedua kita lihat berarti simpul selanjutnya. Dari 1 sudah simpul 2 sekarang. Nah, simpul 2 juga sama. Dia 2 ke 6,
ke-5 sama ke-3. 2 ke 1 kan tadi sudah, jadi nggak usah Anda bandingkan lagi. Nah, dari 2 ke 6, 2 ke 5, sama 2 ke 3, mana yang paling minimum? Ke-6. 2 ke 6 ya. Jadi gambarnya nanti yang digambar tabel 2 itu sama dengan gambar yang ada di graf ini kan seperti melengkung ke bawah gitu ya. 2 ke 6. Nah, ini digambarkan juga 2 ke 6 nilainya 25. Ini adalah gambar pohon merentang step-stepnya gitu ya. Dari yang paling murah dari simpul 2 ke kok paling murah, paling minimum bobotnya, sorry, dari 2 ke 6. Nah, selanjutnya lanjut ke simpul 3. Jadi urut aja. Simpul 3 dari 3 ke 2, 3 ke 5, 3 ke 6. Mana yang paling minimum? Ke-6, Bu. Ke 6 ya, berarti nanti yang ketiga tabelnya lihat di situ, dia ke 6. Gambarnya juga sama persis seperti yang di grafnya, dia melengkung begitu ke bawah, nilainya 15. Terus lanjut, 1, ini kan kita sambil ngelihat simpulnya yang udah dapat yang mana aja. Oh, 1, 3, 6. Berarti kita lanjut ke 4 ya, tadi kan 3 sudah, ke 4. 4 ini ke 1 cuma sama ke 6. Yang termurah lagi, ke terminimum ke kemana? Ke 6 ya. Nah, ke 6 kan gambarnya seperti ini ya, agak miring. Berarti nanti yang nomor 4 ini, dari 4 ke 6. Nah, terus 5 ya, habis 4 berarti simpul 5. Nah, ini dari simpul 5 kemana? Yang paling murah? 3, Bu. Ketiga ya, berarti nanti yang langkah 5 dari 5 dilanjutkan ke 3. Nah, terus terakhir ke yang 6. Yang 6 kemana? Ke 3, ke 5, sama ke 4. Ketiga ya, yang paling murah ya. Oh, sama kedua juga ada nih, tapi kedua kan 25. Jadi yang paling murah kan ke 15. Nah, karena berhubung 6 ke 15 sudah, ya udah, nggak usah dibuat lagi. Cut off-nya, kapan si algoritma ini berhenti, sebenarnya mudahnya ketika seluruh titiknya sudah ada. Jadi nggak usah kamu kerjain sampai semuanya simpulnya. Kalau dari misalnya di situ simpulnya ada 10 misalnya. Tetapi kita sudah kerjakan sampai langkah kelima, berarti sampai simpul 5, ternyata seluruh titiknya sudah ada di dalam spanning tree-nya itu, ya udah berhenti, nggak usah kamu lanjutkan sampai ke 6, ke 7 dan seterusnya. Karena kan definisi dari spanning tree tadi adalah seluruh spanning tree ini adalah graf bagian yang seluruh titiknya sudah ada ya, seluruh titiknya masuk di spanning tree itu, dan dia nilai bobotnya yang paling minimum. Jadi kalau sudah sampai misalnya cuma sampai 5 saja dari 10 simpul, tetapi titiknya sudah terada di situ, udah berada di situ semua, udah masuk di spanning tree yang kita gambar itu semua, ya udah berarti kan sudah mencakup seluruh titiknya. Kalau kita bikin gambar lagi, otomatis nanti secara tidak langsung kita membuat sisi lagi kan. Kalau kita membuat sisi lagi, berarti kan nambah bobot lagi. Berarti sehingga tidak minimum jadinya. Yang harusnya seminimum mungkin, karena kamu lanjutkan lagi, misalnya langkah 6 masih ada sisi dari 6 ke mana, misalnya ke 7. Nah itu kan padahal sudah ada semua titiknya, nggak usah lagi gitu. 7-nya sudah ada di situ. Kecuali kalau 7-nya belum ada. Berarti malah menambah sisi lagi. Jadi cut off-nya si algoritma prim ini ketika seluruh titiknya sudah ada, nggak usah dilanjutkan langkah sampai simpul terakhir. Ya, seperti ini kan langkah kelima, tapi kan 6-nya sudah ada di sini. Ya nggak usah lagi dikerjakan untuk simpul ke-6-nya, karena titik 6-nya di sini sudah ada. Sehingga inilah spanning tree yang minimumnya, yaitu 1 ke 2 nilainya 10, 2 ke 6 25 berarti 35. Ini 45 kayaknya salah ketik ya. 4 ke 6 20 jadi 55 tambah 15 70 tambah 35 105 sehingga kita dapat gambar yang seperti di atas ini, spanning tree-nya dengan algoritma prim. Total bobotnya 105. Ya, tidak akan ada yang lebih minimum dari 105 dengan menggunakan algoritma prim. Ini sudah yang paling minimum. Kalau spanning tree lainnya banyak, tapi yang paling minimum dia. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Algoritma prim? Belum ada, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke algoritma Kruskal.
Ya, jadi dua algoritma ini untuk menentukan spanning tree. Kalau yang Kruskal nanti bedanya, kalau yang prim tadi kan dia bisa mengambil titiknya dari satu titik yang awal ya misalnya. Kalau yang Kruskal dia mendata seluruh sisinya. Jadi misalnya dengan gambar yang sama ya, contoh soalnya kan sama misalnya yang ini juga pakai algoritma Kruskal sekarang. Nah di sini kita lihat grafnya ini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau saya hitung, graf ini kan tersusun dari 10 sisi yang punya bobot berbeda-beda. Nah, kalau si Kruskal dia menghitung, dia mendata ke 10 sisinya, kita susun gitu, kita data. Nah, terus kita urutkan dari sisi yang paling terkecil bobotnya sampai yang terbesar. Jadi yang di sini kan yang terkecil sisi 1, 2 nih. Yang terbesar sisi 56 ya, 55. Nah, sehingga dia dapat tabel seperti ini langkah pertamanya Kruskal. Nah, ini. Jadi dari 10 sisi, dia urutkan dari sisi dengan bobot terkecil sampai terbesar. Itu algoritma Kruskal. Nah, selanjutnya dengan tabel juga, kita bikin tabel seperti ini, ya biar memudahkan. Nah, nanti kita pertama kita jabarkan dulu titiknya semua ada berapa di sini. Karena tadi di grafnya yang atas tadi ada 6. Ini soal yang sama ya. Di sini kan ada 6 nih. Nah, ini kan ada 6 titik, maka di tabel tersebut kita tuliskan 6-6-nya. Ya. Baru selanjutnya kita bikin gambarnya seperti yang prim tadi, tetapi kita mulainya dari yang paling bobotnya terkecil, karena kita sudah urutkan dari yang terkecil sampai terbesar, jadi lebih mudah. Yang terkecil itu 10 di sisi 1,2, berarti nanti yang pertama kita gambarkan yang 1,2 sesuai dengan gambarnya si grafnya. Berarti kalau 1,2 gambarnya mendatar, ya kalian gambar mendatar. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua urutkan, berarti yang 3,6 yang terkecil kedua. Nah, 3,6 berarti seperti apakah gambarnya? Kita lihat di grafnya atas lagi. Ternyata 3,6 itu gambarnya kan ini 3,6, berarti miring gini ya, melengkung. Maka Anda gambarkan sesuai dengan yang ada di grafnya. Nah, seperti ini. Kemudian 4 ke 6 yang minimum selanjutnya dengan bobot 20. Nah, Anda juga lihat lagi di grafnya 4 ke 6 gambarnya seperti apa. Jadi seperti ini. Kemudian 2 ke 6 selanjutnya dengan bobot 25. Ini gambarnya nanti seperti ini, seperti yang ada di grafnya. Ya. Terus sampai selesai. Yang kelima 1,4. Nah, kita lihat gambar 1/4. Kalau kita bikin gas dari 1/4 ini kan jadinya membentuk sirkuit kan, tertutup kan jadinya, ya. Jadi 1, kedua, ke-6, ke-4 ini akan membentuk sirkuit. Nanti kalau kita gambar di sini jadinya bukan membentuk tree. Padahal kita mau cari spanning tree minimum, sehingga kan secara definisi tidak masuk kan gitu. Nah, maka kalau kita gambar 1.4 ya jadinya salah. Karena jadinya bukan tree lagi, apalagi spanning tree kan gitu. Sehingga kita tolak, jangan digambar 1/4 ini. Sehingga di sini gambarnya di algoritma ini menolak jika dia membentuk sirkuit sehingga gambarnya tetap seperti yang langkah 4. Karena yang langkah 5 ini ditolak gitu. Nah, selanjutnya Anda lanjutkan lagi. Pokoknya selama sisi ini sesuai urutannya dia membentuk sirkuit, maka ditolak gitu. Karena tidak memenuhi sifatnya si tree. Nah, terus selanjutnya dari 1/4 kan 35 yang minimum selanjutnya. Berarti kita lihat lagi 35. Apakah dia membentuk sirkuit? Kalau tidak ya digambarkan. Gitu. Nah, dari situ karena sampai langkah sini 35 ini sudah selesai, kenapa sudah selesai? Sama dengan si algoritma prim cut off-nya jika seluruh titiknya sudah masuk. Ini kan 1, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah. Oh, berarti ini semua titiknya sudah masuk. Sedangkan tadi catatannya spanning tree minimum kan berarti seluruh titiknya sudah masuk dan bobotnya paling rendah. Ya udah berarti ini dia sudah menjadi spanning tree minimum. Walaupun di dalam Kruskal kita menjabarkan sampai 10 sisi, ternyata pada saat masuk dari 3 sampai 3,5 ya, sampai 3,5 di sini titiknya sudah terpenuhi semua, sudah masuk semua di spanning tree-nya, di tabelnya, maka nggak usah dilanjutkan sampai 10 sisinya yang kita gambarkan. Ya, kalaupun kita gambarkan,
juga nggak menjadi itu, malah jadi sirkuit biasanya karena bobotnya juga semakin besar. Jadi dia cut off-nya Anda harus perhatikan sambil menggambar, sambil melihat apakah seluruh titiknya sudah masuk di situ. Ya, jadi sama cut off-nya dengan algoritma prim sehingga mendapatkan ini spanning tree-nya sama dengan spanning tree-nya si Kurzweil tadi ya. Hasilnya yang diperoleh sama, yaitu 105 dengan gambar yang sama. Nah, spanning tree di sini adalah graf graf bagian ya yang menyusun graf tersebut, hanya dia punya sifat dia tidak mempunyai, dan kalau dia dibandingkan dengan spanning tree lainnya, dia mempunyai bobot yang paling minimal. Nah, kenapa kita menghitung yang paling minimal ini? Karena nanti arahnya diimplementasi misalnya untuk menghitung lintasan yang paling minimal, jarak yang paling minimal, jalur yang paling dekat, misalnya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini kemungkinan besar keluar ya, yang spanning tree minimum ini kemungkinan besar keluar. Entah yang prim, entah yang Kurzweil, silahkan Anda pelajari. Sampai sini gimana? Nggak ada? Saya lanjutkan. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada istilah tree yang punya berakar ya, tree berakar atau root tree. Nah, yang seperti ini, yang gambarnya kayak susunan dari atas ke bawah ya. Jadi kenapa disebut tree berakar? Karena atasnya itu mempunyai akar-akar ke bawah, kayak akar-akar itu loh kalau di pohon. Nah, jadi namanya tree berakar. Nah, yang kita sebutkan di dalam tree berakar nanti istilahnya yang paling ujung ini kita sebut dengan akar ya. Terus yang paling yang di sini ujung-ujungnya sudah tidak punya cabang lagi, ini kita sebut dengan daun. Ya, nanti istilah-istilah ini ada di bawah juga. Jadi ini kalau yang bentuknya seperti ini adalah tree berakar. Tree berakar sebenarnya nggak perlu ada arah panah, karena udah jelas ya arahnya pasti dari puncak dia menuju ke titik-titik yang bawah itu. Kalau dia bisa menuju ke satu titik di paling bawah, misalnya dari A ke H itu bisa lewat A ke B ke E ke H, maka kita sebut dia dengan lintasan. Gitu. Ini namanya tree berakar. Nah, terus nanti ada istilah-istilah ya banyak di bawahnya, bisa Anda baca terminologi atau istilah-istilah, misalnya anak dan orang tua, child dan parent ya. Nah, yang disebut dengan child atau anak itu berarti yang di bawahnya simpul atas. Simpul atas ini kan A nih, berarti A ini orang tuanya dari B, C, sama D kan gitu. Berarti B, C, sama D anaknya dari A. A ini orang tuanya si B, C, D. B ini orang tuanya E sama F. Ya kan? E sama F ini anaknya B, kan gitu. Ya, kalau pohon silsilah kan sama istilahnya. L sama M ini anaknya K. K ini orang tuanya L sama M. G anaknya cuma K. E anaknya H, I, J. E ini orang tuanya H, I, J, sorry. Pokoknya yang di atas ini kita sebut orang tua, yang di bawah ini kita sebut anak, gitu ya. Itu istilah anak dan orang tua. Lintasan ini seperti saya bilang tadi, misalnya dari A ke J, berarti ada lintasan A ke B, ke E, ke J. Jadi ini adalah lintasan ya, atau mungkin kalau di dalam turun-temurun silsilahnya gitu. Terus keturunan dan leluhur. Nah, misalnya leluhurnya H adalah keturunan B. Nah, misalnya ini kan H nih. H ini kan anaknya E, tetapi dia adalah mungkin leluhurnya si B ini. Jadi B ini leluhurnya H, A ini juga leluhurnya H, kita sebutnya begitu. Sedangkan H ini keturunan dari B, H juga keturunan dari A, gitu ya. Tapi nggak langsung. Kalau langsung kan orang tuanya. Kalau yang atasnya lagi itu yang disebut dengan leluhurnya, atau H ini keturunannya yang B atau A. Itu keturunan. Kalau saudara kandung berarti ya dia yang langsung dari satu orang tua yang sama. Kalau tadi E sama F ini orang tuanya kan B. Berarti E sama F ini kan saudara kandung. B, C sama D orang tuanya kan A, berarti B, C sama D saudara kandung. Yang bukan saudara kandung, misalnya G dengan F. Kenapa? Karena G orang tuanya D, sedangkan F orang tuanya kan B. Makanya G sama F tidak saudara kandung. Bisa ya? Seperti itu.
Kemudian upah pohon atau subtree atau tree bagian, jika kita ambil sebuah tree seperti ini, maka tree bagiannya ya yang menyusun tree-tree-nya tersebut. Tetapi dia juga bagian dari tree itu sendiri. Nah, misalnya yang dikasih lingkaran ini kan ini subtree-nya atau upah tree namanya. Upah pohon. Yang ini juga bisa kita cut gitu kalau kita ambil dari G sampai LM, ini kan juga upah tree-nya si tree-nya ini. Ya, jadi subnya atau bagiannya. Terus derajat. Derajat sebuah simpul adalah jumlah anak pada simpul tersebut. Misalnya derajat A adalah 3. Nah, ini kan derajat A 3 karena dia punya anaknya B, C, sama D. Derajat B ini 2, derajat E ini 3, derajat D 1, derajat G 1, derajat K 2. Jadi anaknya berapa ya, itu derajat. Terus daun berarti saya tadi sudah menyinggung, berarti yang tidak ada lanjutan cabangnya ya, misalnya ini C, ini F, HIJ sama LM ini kita sebut daun. Kemudian simpul dalam ini orang tua tetapi yang ada di dalam. Jadi kayak B sama E ini adalah simpul dalam. B ini kan punya anak E sama F ya. Terus E ini punya anak HI sama J. Nah, dia kan ada di dalam, makanya kita sebut simpul dalam. Begitu juga dengan D, G sama K. Ini juga simpul dalam. Jadi dia bukan simpul dalam itu selain dari akar dan daun. Gitu. Terus ada aras atau tingkat. Jadi kalau penulisan tree berakar itu biasanya penulisan anaknya itu berada di tingkatan yang sama, derajatnya tuh posisinya tuh pasti sama, berjenjangnya sama. Seperti ini contohnya, A punya anak BCD, BCD-nya kan berada di satu tingkat yang sama gitu ya. Baru nanti kalau dia punya anak lagi, baru di bawahnya lagi dan seterusnya. Nah, dia penggambarannya selalu seperti itu. Jadi nggak ada yang B-nya ada di atas, C-nya ada di sedang, D-nya di bawah. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi derajatnya sama. Karena membacanya dia sama-sama anaknya A gitu ya. Sedangkan G sama F ini mungkin cucunya A kan gitu. Jadi masih satu level yang sama. Nah, kita lihat ada berapa turunannya. Kalau dia cuma A ke D saja berarti levelnya kan cuma 1 nih. Kalau A saja kan 0, berarti nggak punya anak. Kalau dia punya B, C, D berarti levelnya kan sampai 1. Ternyata D masih punya lagi, B masih punya anak lagi, oh berarti sampai level 2. Oh ternyata E masih ada anaknya, G masih ada anaknya, berarti level 3. Oh K masih ada anaknya, sampai sini habis, berarti sampai dia level 4. Jadi untuk kasus gambar tree ini dia derajat, bukan derajat, tingkatnya atau levelnya dia sampai 4. Level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. Sedangkan kalau kita tanya ketinggiannya atau kedalamannya berarti dia sampai 4. Ya, tingginya 4 gitu. Tapi kalau levelnya tadi kan level ke-0, level ke-1, level ke-2, level ke-3, level ke-4. Tapi kalau ketinggiannya atau kedalamannya ini kita sebut sampai 4 gitu. Tingginya 4 atau kedalamannya 4. Ya, itu bedanya antara kedalaman dengan level. Nah, selanjutnya dari pohon berakar, ya pohon berakar terurut. Kalau pohon berakar terurut, berarti dia lebih spesifik ke pengurutan ya. Mungkin bukan penomorannya, bukan pakai sebuah variabel atau huruf acak, tetapi mungkin nomor. Jadi berurut ya, dari yang paling atas itu 1, sampai yang anaknya paling bawah itu seterusnya gitu. Berurut sampai bawah. Nah, ini juga kalau menggunakan penulisan seperti ini berarti yang paling bawah dia titik-titiknya lebih panjang. Ini kayak diagram jenjang ya, kalau kalian lihat itu Anda sudah tahu diagram jenjang itu seperti implementasi dari pohon terurut ini. Terus pohon MRI. Pohon MRI ini adalah pohon yang mempunyai N banyak anak. Kalau binary berarti mempunyai 2 anak. Kalau 3 berarti apa? Nah, M ini banyak gitu. 2 juga termasuk MRI, 3 juga termasuk MRI. Jadi bebas ya, mempunyai banyak anak. Contohnya ya seperti ini. Ini pohon MRI. Dan ini bisa diimplementasikan dalam banyak penggunaan grafnya. Ya. Terus kalau lebih spesifik pohon binary, MRI penuh ya. Oh, kalau ini MRI penuh di sini. Jadi kalau dia 3 MRI-nya,
M-nya 3, berarti nanti seluruhnya dia bercabangnya sampai 3. Kalau 4 ya berarti seluruhnya bercabangnya sampai 4. Terus yang lebih spesifik itu yang binary-nya. Nah, pohon biner yang banyak dipakai di informatika, itu disebut pohon biner jika anaknya itu dia mempunyai cabang, setiap simpulnya mempunyai cabang 1 minimal atau 2. Jadi kalau biner itu cabangnya minimal 1 atau 2. Kalau 3 berarti bukan biner. Contoh seperti ini kan A punya cabang 2, B ke C. B punya cabang D, 1 aja. Ini kita sebut biner. Yang ini juga biner karena A-nya punya cabang 2, B-nya cuma punya cabang 1. Ini juga masih biner. Tapi kalau dia cabangnya ada yang 3, berarti dia sudah bukan biner. Biner itu salah satu cabangnya boleh 1 atau 2. Minimal 1. Itu ya kalau biner. Nah, kalau biner penuh seperti ini, seluruh simpulnya mempunyai cabang 2 atau mempunyai anak 2. Seluruhnya. Kalau pohon biner seimbang, antara anak kanan dan anak kiri, dia mempunyai perbedaan tingkat itu minimal 1. Contoh, ini kan kanan dan kiri nih. Kanan ini kan punya kedalamannya dia kan 3. 1, 2, 3. Yang kanan juga 3. Sedangkan yang gambar T2 ini kedalamannya kan 3. Yang ke kiri, yang kanan dia kedalamannya kan 2 nih. Yang sebelah kanan sini. Berarti kan punya selisih 1. Ini masih seimbang. Tetapi kalau sudah seperti ini udah nggak seimbang ya. Dari gambarnya udah kelihatan dia kanan kirinya pincang, nggak seimbang. Artinya kita sebut dia pohonnya tidak seimbang. Kalau seimbang dia punya perbedaan antara kanan dan kiri, tingkatnya atau kedalamannya itu maksimal 1. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, ini pohon ekspresi. Pohon ekspresi ini untuk menggambarkan formulasi matematika secara graf ya, tergambar. Contoh, kita punya rumus seperti ini. Ini nanti bisa saja keluar A plus B dikali, ini bintang itu kan artinya kali ya, dikali dengan C dibagi D plus E. Nah, bagaimana penggambarannya? Nah, penggambarannya seperti ini. Yang kita taruh yang paling atas, di puncaknya itu adalah operasi utamanya, yaitu ini kan, antara kiri dan kanan itu kan operasi utamanya kan kali. Makanya ditaruh yang paling atas kali. Nah, tinggal yang kirinya apa? Yang kirinya kan A plus B. Berarti sebelum masuk ke daun AB, kita taruh dulu di simpulnya plus. Gitu kan. Yang kanan, C dibagi D plus E. Berarti kan C dulu dibagi D plus E, toh. Berarti ini bagi dulu simpulnya. Baru dikasih C, dikali dengan C-nya dibagi dengan D plus E. Oh, yang kanan masih ada operasi lagi. Berarti plus dulu, baru D sama E. Nah, seluruh titik simpulnya ini adalah operasi, sedangkan seluruh daunnya kita masukkan bilangannya atau huruf yang dioperasikan. Ini kan huruf ya, tetapi dalam simbol. Kalau angka ya berarti ditaruh di daunnya. Itu adalah ciri khas dari pohon ekspresi. Nah, penulisan pohon ekspresi itu ada 3 jenis. Ada yang disebut infix, ada yang disebut prefix, dan postfix. Kalau yang pertama ini tadi yang kita bahas ini kita sebut dengan infix. Jadi perkalian utamanya di tengah. Operasi utamanya di tengah. Secara umum matematis kan seperti ini hitungannya. Tapi ada juga yang menuliskan dari sisi ekspresi itu dengan prefix. Kalau prefix nanti justru operasi utamanya ditaruh yang paling kiri. Nah, ini kan harusnya kan di tengah sini nih hasil perkalian operasi utamanya. Tapi kalau si prefix dia nulisinnya di paling kiri justru. Jadi dia bacanya pohonnya sama, cuma penulisan ini aja yang beda. Jadi yang paling kiri itu adalah operasi utamanya. Misalnya ini kan berarti yang paling kiri ditaruh yang paling atas. Selanjutnya yang ke kanan, dia ke kanan dulu. Berarti kan operasi yang ke kanan itu kan plus. Yang ini ya, yang di infix tadi kan yang operasi yang kok ke kanan, ke kiri, sorry. Ini ke kiri, yang ke kiri itu kan plus, berarti plus di sini. Terus yang dipluskan apa? A sama B. Nah, baru setelah yang kiri habis, dia pindah ke kanan. Nah, yang ke kanan apa? Kan dibagi tadi ya. Yang dibagi apa? C plus DE. Berarti dituliskan C plus DE. Itu proses penulisan ekspresi si prefix. Sedangkan ada lagi postfix. Kalau prefix itu dari kiri, yang operasi utamanya, kalau postfix itu diambil dari kanan. Nah, jadi cuma dibalik. Berarti yang dari kanan ini adalah operasi utamanya, kita taruh di atas. Terus dia ke kanan dulu. Ya, kebalikan sama si
prefix tadi. Ke kanan dulu berarti kan pembagi kan, baginya dulu. Yang kanan sini kan hasil baginya dulu. Berarti bagi dulu, terus baru ditulis sama dia tambah. Habis bagi kan tambah. Nah, dia tambah dulu di sini. Nah, baru kemudian yang ditambah dulu apa? D sama E, baru yang dituliskan C-nya di sini. Jadi alurnya ke bawah kanan dulu, baru selesai itu dia menuju ke kiri. Kalau sudah selesai yang kanan, baru dia ke kiri, yang tanda plusnya. Nah, ini tanda plusnya, baru A sama B. Itu adalah penulisan, beberapa jenis penulisan ekspresi secara matematis ya, yang mungkin nanti banyak ditemukan dalam mungkin pengkodingan dan lain-lain. Kalau di dalam penulisan itu ada yang menggunakan infix, yang paling banyak ditemukan ya infix ya, terus prefix dan postfix. Tetapi nanti sama, gambar trinya itu sama. Yang membedakan hanya penulisan secara ininya saja, rumusnya saja. Infix, prefix dan postfix ya. Tuh. Bisa saja nanti di soalnya seperti ini. Nah, Anda jangan bingung, kan sudah dijelaskan. Atau mungkin soalnya saya tuliskan seperti ini, bukan yang infix gitu. Nah, itu yang kadang mahasiswa suka bingung. Nah, ini Anda coba coba latihannya mungkin bisa lebih untuk memahami antara perbedaan prefix sama postfix. Kalau infix saya yakin tidak terlalu bingung ya. Takutnya di soalnya seperti ini terus gambarkan pohon ekspresinya. Nah, bingung deh. Yang mana dulu, yang kiri dulu apa yang kanan dulu gitu. Ya. Nah, ini contohnya masih banyak di bawahnya, silahkan nanti dicoba kerjakan latihan-latihannya. Terus saya mau langsung ke kode Huffman. Huffman ini adalah pengkodean yang dia bisa membantu mempersingkat pengkodean dari algoritma ASCII. ASCII ini dulu pernah diberikan di logika informatika, kalau nggak salah ya, di bagian pengkodean. Kalau kita punya ASCII ini kan diterapkannya di keyboard ya, banyakan di keyboard gitu. Kalau kita ngetik huruf H gitu ya, huruf H itu, terus kan keluar di layar kita H, di layar monitor kan H, padahal itu nggak langsung keluar H, tetapi ada proses pengkodean di sistem laptop atau komputer sedemikian rupa, hanya ini dikonversi dulu dari jadi 8 digit biner yang kita sebut dengan kode ASCII, baru nanti dia membaca, oh kode ini adalah kode H, baru hanya sama dia dituliskan di situ, dimunculkan di monitor. Itu cara kerjanya kode ASCII. Namun ketika kita memasukkan banyaknya string, kalau H saja ya oke, tapi kan kita menulis misalkan satu paragraf itu kan jadi hanya banyak sekali ya, sehingga kan si komputer ini nanti bekerja juga cukup banyak ya. Kalau cukup banyak berarti mungkin iterasinya semakin panjang, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, karena dia menggunakan 8 digit, jadi kan panjang. Nah, terus muncullah mungkin ide-ide yang lain gitu ya, sehingga bisa memperingkas pengkodeannya ini dari 8 digit menjadi lebih pendek. Nah, itulah kemudian dasar dari munculnya kode Huffman ya. Jadi ketika pakai kode Huffman nanti A-nya tidak 8 digit lagi, tapi dia cuma misalnya 1 atau 2 dan seterusnya. Ini beda-beda tergantung nanti proses perhitungannya. Nah, di dalam kasus ini ada contoh, misalnya tentukan kode Huffman dari string ABACCDA. Nah, kalau pakai ASCII kan A-nya 8 digit, B-nya 8 digit, A-nya 8 digit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 8 jadi 56 digit bilangan biner. Kalau pakai ASCII. Nah, kalau pakai kode Huffman ini enggak sampai 56 digit. Nanti jadi cuma segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadinya cuma 13. Nah, kenapa bisa sampai sini? Nah, inilah yang perlu kita hitung algoritmanya Huffman ini, yaitu dia membuat rumusan. Perhatikan ya. Contoh stringnya di sini ABA CCDA disuruh merubah ke bentuk kode Huffman. Nah, Anda caranya, kita lihat di sini ada berapa jenis huruf di sini. Ada A, B, C, sama D ya. Ada 4 huruf. Kita jabarkan 4 hurufnya di simbol di sini. Terus kita hitung kekerapannya di kolom kedua. Nah, kekerapan itu artinya berapa kali yang muncul si simbol A, B, C, sama D. A itu di sini kan ada 3 kali. Berarti Anda tulis 3. B ada 1 kali.
C ada 2 kali, D ada 1 kali. Jadi ini total kekerapannya. Terus selanjutnya kolom selanjutnya peluangnya dia muncul. Peluang itu berarti dari jumlah kemungkinan dia, bukan kemungkinan di sini ya, kekerapan dibagi totalnya. Kalau 3 totalnya kan ini seluruhnya kan ada 7 nih hurufnya. Berarti peluangnya dia muncul kan ini 3/7 lah. Dari sini kan dari sisi peluang kan A-nya ini muncul 3 kali dari 7 string ini. Jadi peluangnya 3/7. B-nya 1/7, C-nya 2/7, D-nya 1/7. Nah, ini enggak terus kenapa kok 3/7 jadi 0? Nah, ini ada algoritmanya, ada di bawahnya. Ya, ini di sini ada A, B, C. Nah, langkah pertama kalau kita sudah buat peluangnya dari setiap hurufnya, Anda mulai dari pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil. Nah, peluang paling kecil berarti di sini peluang apa? B sama D, B. kan? Ya, B dan D kan? Ya nggak? Sama kan? 1/7, 1/7. Nah, baru kemudian ini yang kita operasikan paling bawah nanti. Berarti nanti ditambahkan 1/7 ditambah 1/7 jadi 2/7. Kita simpan dulu. Habis itu, sudah selanjutnya pilih 2 simbol berikutnya. Nah, 2 simbol berikutnya ini kita ambil dari yang pertama itu yang 2/7 tadi, yang satunya simbol yang lebih kecil selanjutnya, peluangnya. Berarti kan yang C. Habis B sama D kan yang C. Berarti nanti yang dipakai adalah jumlahan dari B sama D. Tadi kan B 1/7, D 1/7, jadi 2/7. Nah, selanjutnya nanti naik 2/7 ini dipakai, ditambah dengan peluang C yang lebih kecil selanjutnya, yaitu di sini nilainya kan 2/7. Nah, ini kan 2/7. Maka dipakai 2/7. Ya, jadi 4/7. Nah, terus begitu sampai berada di level peluang yang paling tinggi. Karena di sini kebetulan cuma ada 4 huruf, ya berarti tinggal yang A kan gitu ya. Yang ABC yang CBD itu 4/7, tinggal ditambahin yang A. Yang A nilainya berapa peluangnya? Tadi 3/7. Jadi nanti pas 7/7. Itu mulai algoritmanya seperti itu. Jadi Anda ambil dulu dari yang paling nilai peluangnya paling rendah. Tapi 2 terendah ya. 2 terendah. Kalau kembar Anda ambil aja sembarang 2. Karena dia pakai tree-nya si biner tadi. Biner tree tadi. Jadi selalu, kenapa dia pakainya biner? Karena dia mau dikodekan ke biner kan gitu. Kalau pengkodean logika informatika kan semuanya bilangan biner ya. Jadi hanya nilainya 0 sama 1, makanya dia menggunakan implementasi tree biner tadi. Pohon berakar biner. Ya, jadi harus 0 sama 1 aja. Berarti mulainya harus dari 2 peluang yang paling kecil. Kalau ada 3 yang sama, Anda ambil aja 2 saja, terserah yang mana gitu. Nah, berarti karena ini tadi ada 2, ya sudah, ini tadi salah tulis ya, ini 1/7, ini juga 1/7. Harusnya ini salah. 1/7, 1/7, karena nilai B tadi 1/7, dia juga 1/7. Yang B dikasih 0, yang D dikasih 1. Nah, sehingga kita bikin atasnya ini adalah penjumlahan dari B sama D nanti di Huffman ini dijumlahkan, nanti hasilnya kan 1/7 ditambah 1/7 ya. Ini bukan 3/7 kan, berarti 2/7 kan ya. Ini juga salah tulis nih. Jadi ini 1/7, ini 1/7, ini jadi 2/7. Nah, BD ini didapat dari jumlahan dari ini ditambah ini. Ya. Baru kemudian 2/7 ini kita simpan, terus tadi kan kita ngambil peluang yang terkecil selanjutnya kan C, 2/7. Nah, berarti nanti kita gabungkan yang hasil dari BD ini dengan yang C, 2/7, jadi ditambahkan jadi CBD kan, jadi 4/7. Nah, yang terakhir, yang paling tinggi adalah peluang A. Jadi CBD ditambah dengan A, jadi ABCD. CBD-nya 4/7, A-nya 3/7, sehingga dapat, pasti nanti ujung akarnya itu adalah 1. Pasti 1. Kalau nggak 1 berarti salah. Dan yang kiri selalu nilainya 0, yang kanan nilainya 1. Ini adalah implementasi pohon berakar tree dalam algoritma Huffman. Jadi dipakai si Huffman ini dalam membuat kode Huffman, implementasi algoritma Huffman-nya itu, pohon binernya ini. Nah, terus kalau sudah jadi seperti ini baru kita kodekan. Sehingga untuk si A, kenapa dia dapat nilainya 0? Karena A ini kan dari akar ini langsung ke A. Nilainya kan di sini 0. Gitu. Berarti kode Huffman untuk si A dalam kasus string ini adalah 0.
Untuk si B, kenapa 110? Karena kalau mau ke B, B kan di sini toh di bawah, berarti kan harus melewati 1, 1, 0. Gitu. Yang D 1, 1, 1. Yang C 1, 0. Sehingga didapat kode untuk setiap huruf dari A, B, C, D itu seperti ini. Nah, ini baru pengkodeannya Huffman. Jadi, tapi ini nanti setiap beda string dia beda kodenya. Nggak bisa sama seperti si apa namanya ASCII. Kalau ASCII kan udah dipatenkan tuh ya. Kalau A ini, kalau B ini. Tapi kalau Huffman dia enggak. Dia berubah sesuai dengan string yang dicari. Maka nanti rumusnya akan berbeda karena peluangnya juga berbeda. Kalau string ini dengan yang 10 huruf kan pasti peluangnya jadi 10/10 kan gitu. Makanya nilainya jadi beda. Terus semakin banyak stringnya otomatis juga nolnya atau bit 01-nya ini jadi lebih panjang juga gitu ya. Semakin banyak huruf yang dipakai, tetapi yang jelas lebih pendek daripada ASCII. Nah, berarti tinggal kita masukkan. Berarti kalau A kan 0 nih, berarti Anda ganti A-nya dengan 0. Terus kalau B kan 110, berarti 110 di sini. A lagi 0. Terus C 1, 0. C lagi 1, 0. D 111, A-nya 0. Sehingga dapatlah kode biner untuk metode Huffman ya. Kode Huffman-nya ini dari string A, B, A, C, C, D, A adalah ini. Yaitu bedanya dengan yang pakai ASCII. Lebih pendek gitu ya. Itu salah satu implementasi dari penggunaan pohon biner tadi. Ya memang karena kita bicara secara teori, dalam materi matematika diskrit ini kan dasar matematika ya, yang digunakan dalam banyak hal di bidang informatika. Nggak terus langsung implementatif juga, tapi mungkin dasar-dasarnya di teori ini juga dipakai ke algoritma-algoritma yang dikembangkan. Memang kan ilmu kan seperti itu. Jadi sudah ada dasar teorinya secara matematis, secara dasar ilmunya gitu ya, yang lebih teoritis itu untuk terus dipakai di rumus-rumus atau dipakai di algoritma atau dipakai di metode tertentu. Dan memang teori-teori ini sudah sangat paten gitu, sudah memang betul adanya, sudah dibuktikan keabsahannya gitu. Jadi nggak main-main gitu ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kan metode berkembang terus. Kalau metode berkembang terus, teknologi kan juga berkembang terus, ya kan? Kalau algoritmanya semakin ke sini semakin bisa menemukan yang lebih baik, otomatis teknologi kan juga semakin canggih. Jadi kita nggak bisa menutup mata, Anda cuma bisa bikin program tanpa Anda mau mengetahui rumus atau algoritma apa di balik codingnya. Jadi gue berangkat. Ya, kira-kira untuk orang informatika sendiri harus menyadari itu. Semakin Anda belajar ke pemrograman, ke coding, seharusnya Anda semakin memahami apa yang ada di dalam codingnya itu. Kan memang semua isinya kan matematika di situ. Apalagi kalau udah tinggi nanti, wah algoritmanya yang dipakai udah canggih-canggih. Kalau Anda ingat belajarnya yang di dasar-dasar itu, oh ini kepakainya di sini, kepakainya di sini kan gitu. Oh ini ada matriks, oh ini ada pengkodean kan gitu. Itu semuanya pasti ada hubungannya ya, semuanya pasti ada hubungannya. Nah, mungkin sampai di sini untuk materi tree ya sudah selesai. Saya ambil yang penting-penting saja, saya rasa itu cukup. Jadi tree ini nanti bagian pertama yang apa tadi? Spanning tree minimum yang pakai prim sama Kruskal itu keluar, sama yang apa ya tadi? Sebentar lupa. Spanning tree minimum sama ini. Mungkin ya saya kode Huffman ya dipelajari saja ya, itu juga implementasi ini, ekspresi ya, pohon ekspresi. Nah, itu yang Anda tekankan untuk kalian pelajari. Tapi nanti rumusnya yang nggak tahu, pokoknya pelajarin aja, harus bisa membuat pohon ekspresi dari infix atau postfix atau prefix. Yang spanning tree minimum tadi berarti yang graph ya, terus mau pakai metode apa? Metode prim atau Kruskal kalau menentukan jarak atau menentukan satu titik dari titik lain gitu,
lintasannya misalnya. Itu yang tree. Terus yang graph mungkin bisa Anda pelajari kemarin, graph apa ya namanya, jigsaw itu ya. Terus mungkin lebih kayak graph itu kan kemarin jenisnya banyak. Terus graph itu ada istilah lintasan, ada istilah sirkuit, ada lintasan Euler, sirkuit Euler, ada lintasan satunya Euler apa kemarin? Hamilton ya. Lintasan Hamilton sama sirkuit Hamilton, itu perbedaannya seperti apa, itu Anda pelajari. Terus fungsi, ya macam-macam fungsi. Terus fungsi itu apa? Terus fungsi itu mempunyai sifat yang transitif, injektif ya, dan lain-lain itu seperti apa sifat-sifat tree. Mungkin kalau ada rumus disuruh membuktikan apakah si fungsi itu mempunyai sifat injektif atau transitif atau lainnya, misalnya seperti itu. Terus himpunan ya, kalau himpunan lebih ke teoritis, ya dibaca saja sifat-sifat himpunan dan jenis-jenisnya dan lain-lain. Itu semua yang pasti keluar ya di UTS. Ya utama-utama yang saya sampaikan tadi itu kemungkinan besar yang keluar. Lebih ke implementasinya. Saya rasa itu ya, waktunya nanti 100 menit. 100 menit itu pengerjaan, nanti ditambahkan oleh saya pengumpulannya mungkin sekitar 20 menit. Jadi kalau di restrict aksesnya di e-learning itu batasnya segitu, sudah ditambahkan dengan waktu pengumpulan. Jadi kalau Anda terlambat, ya Anda sudah melewati batas pengumpulannya, bukan cuma melewati batas pengerjaan. Ya, pengerjaan kan 100 menit, sama di offline juga 100 menit. Kalau Anda 100 menit masih ngerjain terus sampai 115 menit, terus 5 menit buat ngupload, ya itu salahan Anda sendiri. Harusnya 100 menit buat ngerjakan di upload. Kalau memang belum selesai, ya upload dulu aja, mending buat amannya, supaya nanti kalau ada waktu mungkin bisa dikerjain lagi 20 menit, terus di upload lagi, kalau masih bisa kan nggak apa-apa ya, daripada nggak ngupload sama sekali. Ini yang sering terjadi setiap UTS, UAS ya, yang gagal mengirim, gagal upload karena itu tadi nggak memperhatikan aturan yang diberikan, padahal sudah diberikan waktu lebih ya. Memang kalau 100 menit Anda nggak cukup ya mau gimana lagi ya, seharusnya sudah sesuai waktu yang diberikan dengan soal. Ini kan sudah pertimbangan dari seluruh dosen juga yang mengampu, jadi 100 menit itu harusnya cukup. Ya kalau Anda sering caranya ya Anda latihan-latihan. Tadi juga ada ya tugasnya di bawahnya tadi yang paling terakhir itu kan ada tugas-tugas, soal-soal. Nah, itu semakin banyak Anda kerjakan, itu pasti otomatis Anda semakin mudah cepat mengerjakan. Kalau nggak pernah kerjakan, itu nggak bisa, Mas, Mbak. Memang kalau materi seperti ini dia harus latihan. Nggak cuma bisa dibaca aja. Ini kan bukan teori gitu ya, harus dilatih. Dari zaman SD kan pasti sudah tahu kalau yang terkait sama matematika, hitung-hitungan, itu kalau Anda mengerjakan banyak latihan soal, pasti Anda cepat mengerjakan soal ujiannya. Kalau Anda ikut bimbingan belajar tuh, pasti kan yang dikerjain soal-soal semua. Karena mereka itu mau di situ strateginya. Semakin banyak ngerjain soal, semakin tahu tipe soal, nanti ngerjain semakin cepat. Ya beda kalau teori ya cuma dibaca aja, itu pun juga bisa Anda hafal atau tidak. Kalau hitung-hitungan harus banyak latihan soal. Nah, itu nanti silahkan yang di bawahnya tadi, untuk yang tree itu ada soal-soalnya juga, tapi saya nggak minta kumpulkan ya. Itu untuk latihan Anda saja, untuk menuju UTS saja. Gitu. Jadi sampai hari ini sudah, Anda besok tinggal belajar untuk UTS. Mungkin saya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari materi tree atau dari UTS? Kalau masih bingung, boleh lo ditanyain lo. Nggak ada? Kira-kira berapa soal ya, Bu? 4 soal. 4 soal, oh iya. Baik, Bu. Saya kira nanti ada 5 soal, tapi 4 soal boleh. Jadi gini, ada 5 soal, tapi pilih 4 soal dari 5 tersebut. Nah, jadi Anda boleh pilih dari 5 soal, Anda kerjain 4, yang mana saja terserah. Poinnya sama 25. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Makanya 4 soal itu
seharusnya 100 menit kan udah cukup gitu ya harusnya kalau normalnya, tapi kan mungkin ada tiap anak beda-beda, makanya saya minta ya ini kan loh belajarnya dimaksimalkan gitu biar ngerjain. Walaupun Anda boleh open ya, kita kan online, nggak ada batasan untuk Anda open, mau lihat YouTube, mau lihat manapun gitu. Tapi kalau Anda nggak belajar, Anda juga akan bingung lihatnya kemana. Anda buka satu persatu kan ngabisin waktu. Tapi kalau Anda ngerjakan, udah tahu tempat-tempatnya kan gitu. Istilahnya, oh di catatan ini ada, oh di buku ini ada, oh di artikel, oh di YouTube ada, kan enak. Gitu. Tapi kalau enggak kan juga sama aja, mau open pun sekaligus tetap tidak ada manfaatnya juga. Kalau nggak pernah ngerjakan latihan soal. Yang tri itu, ini ada pertanyaan dari Mas Guru. Yang itu Mas, di bawahnya tri Mas. Di bawah bab 9. Yang latihan tentang tri. Ini nggak dikumpul ya, tapi ya Mas. Cuma untuk latihan saja. Nanti untuk UTS. Gitu. Oke, mungkin Mas Guru, aman Mas Guru? Apa ada yang mau ditanyakan? Saya tadi belum buatkan presensi ya. Sambil saya buatkan presensi, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ini musim hujan ya, mungkin banyak jaringan yang kurang bagus juga. Beberapa teman kalian juga ada yang kena bencana tuh di daerah mana ya? Kalimantan apa di mana sih yang ada banjir itu? Nah, itu mungkin juga jadi kendala. Kalau seandainya itu ada kejadian seperti itu, ya saya memberikan kemakluman. Tapi kalau cuman karena terlambat aja, ya saya nggak bisa, karena sudah disepakati ya. Kecuali ya itu tadi, apakah ada bencana atau ada apa. Jadi kan dia memang nggak bisa terkonek dengan jaringan gitu. Kalau Anda kan di tempat yang aman, ya harusnya enggak. Kalau mati lampu, misalnya pada saat prosesnya udah mati lampu, ya Anda japrinya ke saya pada saat itu, jangan pas terakhir. Jangan pas udah selesai ditutup, baru, Bu, saya belum upload tadi, karena ya, itu kan sudah terlambat, Bu ngasih taunya pas di tengah jalan, jadi saya kan tahu gitu, oh anak ini dalam proses pengerjaan ini udah mati lampu, mungkin mati lampunya panjang, ya itu kasih tahu lah gitu. Kalau mati lampu, HP tetap nyala kan? Pokoknya kalau Anda juga bisa mengikuti proses prosedurnya dengan betul ya, saya juga enak. Gitu. Apapun kendalanya itu saya bisa memaklumi asal logikanya jelas. Tapi kalau enggak ya bagaimana gitu. Nanti yang lain kan kasihan yang udah ngikutin aturan, kalian nggak ngikutin aturan dibiarkan ya. Itu kan nggak adil ya, nggak adil sama yang udah ngikutin aturan dengan benar. Silahkan untuk presensi di chat sudah ada linknya, kodenya. Bisa dicoba. Nanti kalau saya nggak tahu ya, kalau 2020 ini kayaknya udah nggak dapat matematika riset operasi ya. Mungkin nanti lebih banyak langsung ke algoritma implementasi tugas akhir ya, kayak SPK, sistem pendukung keputusan di atas, terus ada kalau kamu masuk ke SCR itu nanti ada JST, jaringan saraf tiruan, ada pengenalan pola kayak gitu-gitu, terus ada data mining, terus ada fuzzy logic. Nah, fuzzy logic itu menarik juga. Nah, itu di situ nanti di algoritma-algoritma itu yang banyak nanti menerapkan
dasar-dasar matematika seperti ini. Karena dia digunakan ya untuk itu, untuk ke arah algoritma-algoritma yang dikembangkan yang nanti diimplementasikan di aplikasinya. Tuh, kayak kalau yang graf sama tree ini kan bisa untuk menentukan jarak terpendek. Seperti Google Map. Google Map itu kan aplikasi kan ya, tapi kan dia mengadopsi algoritma itu, menentukan rute terpendek itu. Kalau Anda lihat di Google Map itu kan dia cari jalur yang jaraknya paling cepat walaupun dia melusuk-melusuk gitu. Karena dia cuma berdasarkan jarak yang ada di peta. Jadi dia menurut saya belum stabil juga. GPS ya, GPS. Kalau udah stabil harusnya variabelnya lebih dari satu, bukan cuma jarak, tapi mungkin keramaian, terus apakah di situ jalannya kecil atau besar. Nah, kalau mau dikembangkan lebih bagus lagi, sehingga konsumen yang pakai kan lebih terbantu lewat jalur yang paling optimal gitu, bukan jalur tercepat versi jarak, tetapi lewat jalur yang optimal. Optimal itu artinya nggak macet, cepat, enak jalannya gitu. Yang kita mau kan seperti itu. Tapi kadang kan GPS tuh masuk-masuk terus gitu ya ke gang-gang. Tapi karena dia mengambil algoritma yang jarak terpendek aja di peta gitu. Algoritmanya seperti itu masih bisa dikembangkan terus. Ya. Dan lain-lain banyak sekali. Kalau mau masuk ke misalnya web pariwisata gitu ya, rekomendasi pariwisata terbaik, terus nanti di dalamnya Anda masukkan map-nya, itu kan juga bisa. Nanti kadang-kadang si penguji itu bertanya, kok map-nya bisa seperti itu? Kalau Anda cuma sekedar mengimplementasikan API itu, ya itu nilainya biasa. Tapi kalau Anda bisa mengimplementasikan algoritma, misalnya dynamic programming, untuk menentukan rute terpendeknya, itu nilainya tinggi. Karena berarti Anda memodifikasi algoritmanya. Kalau cuma sekedar menggunakan aja ya, itu nggak memodifikasi, kan sudah jadi tinggal pakai. Kan. Beda itu. Dan lain-lain ya, nanti silahkan saja. Karena emang kalau informatika harus ada tugas akhirnya, sistem yang Anda buat nanti, aplikasi yang Anda buat nanti harus ada implementasi algoritma. Algoritma ini dasar-dasarnya dari matematika semua. Larinya nanti ke sini semua, ke matematika. Nah, makanya kan kadang banyak kakak-kakak kelas kalian itu yang nggak terlalu paham di algoritmanya. Aplikasinya jadi, tapi kalau ditanya nggak ngerti gitu. Algoritmanya itu, iya, tapi algoritmanya ditanya tuh nggak ngerti. Nah, itu kekurangannya di banyak mahasiswa, karena nggak terlalu mendalami banyak algoritma. Ini kan beda informatika, ada sistem informasi, ada sistem komputer, kan beda-beda, kan emang ada spesifikasinya sendiri-sendiri. Dan di sini kan diwajibkan toh, kalau informatika mau Anda jurusan web, mau Anda SCR ya, atau yang lainnya, Anda tetap harus implementasi algoritma. Nanti tinggal ikuti saja, mana yang Anda senangi ya, dicoba dibuatkan gitu ya. Mungkin itu saya rasa sudah presensinya, sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah ya, nggak ada lagi selain yang mau ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Gimana? Oh, nggak ada ya. Berarti kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan ke-7 saya akhiri minggu UTS kan 2 minggu ya biasanya. Nanti mungkin 2 minggu lagi kita masuk lagi ke tengah semester selanjutnya. Setelah tengah semester masuk ke automata. Nah, automata nanti dipersiapkan bukunya, nanti saya share ya buku yang dipakai apa. Saya juga punya bukunya yang automata. Itu saja mungkin ya. Semangat belajar, biarpun online tetap semangat. Semoga nanti UTS-nya bagus ya, bisa mendapat nilai akhir yang memuaskan. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.